Podcast, balik lagi di channel Yurvel, senang ketemu kalian lagi. Episode kali ini kita akan ngebahas kisah penipuan kelas kakap yang menggemparkan masyarakat Indonesia, bahkan dunia, yang terjadi di era kekuasaan Presiden Soeharto, tepatnya di tahun 70-an. Pelaku penipuannya adalah seorang perempuan tidak tamat SD, tapi memiliki ide jenius hingga bisa membodohi orang se-Indonesia, termasuk elit pemerintahan dan ulama. Langsung aja kita ke cerita selengkapnya yuk. Seorang wanita bernama lengkap Cut Zahara Fona, wanita asal Sigli, Kabupaten Pidi, Aceh, yang mengklaim bahwa dirinya mengandung janin ajaib karena janinnya bisa berbicara dan mengaji. Masyarakat yang penasaran pun berbondong-bondong mendatangi rumah Cut Zahara Fona untuk menyaksikan fenomena ajaib itu. Mereka rela antri agar bisa menempelkan kuping di perut si ibu untuk mendengar langsung janinnya berbicara dan mengaji dan berbayar tentunya. Kabar aneh ini dengan cepat menyebar ke penjuru negeri hingga sampai ke telinga para tokoh agama dan elit pemerintahan. Sejumlah ulama yang dimintai pendapat tentang keanehan tersebut memberikan pendapat yang cenderung membenarkan berita tersebut. Ulama berpendapat janin dalam perut bisa mengaji merupakan bukti kekuasaan Tuhan. Bila Tuhan menghendaki, apapun bisa terjadi. Begitulah tanggapan para ulama. Buya Hamka, pendiri Majelis Ulama Indonesia, juga memberi pendapat serupa. Saat ditanya wartawan, dia menegaskan bahwa jika Tuhan menghendaki, maka apapun bisa terjadi. Hebatnya, kasus janin bisa ngaji dipercayai oleh Wakil Presiden Adam Malik. Adam Malik yang adalah mantan wartawan senior di Republik ini diyakinkan oleh adiknya jika janin yang bisa mengaji itu memang benar adanya. Akhirnya Adam Malik pun mengundang Cut Zahara Fona ke istana. Pertemuan Cut Zahara dengan Adam Malik dimuat di surat kabar Pos Kota dan Harian Merdeka di tahun 1970-an. Cerita janin bisa mengaji juga menarik perhatian Perdana Menteri Malaysia, Tengku Umar Abdul Rahman Putra waktu itu. Serupa dengan Adam Malik, Tengku Abdul Rahman Putra juga percaya bahwa jika Tuhan menghendaki, maka janin di dalam perut pun bisa mengaji. Bukti yang paling nyata adalah Bunda Perawan Maria bisa melahirkan bayi Isa atau Yesus Kristus. Begitu anggapan yang berkembang kala itu yang umumnya merujuk pada kasus Cut Zahara dengan mujizat perawan Bunda Maria. Maka saat itu mayoritas masyarakat Indonesia percaya bahwa janin di perut Cut Zahara memang benar-benar bisa mengaji. Masyarakat juga tidak sadar dan tidak pernah mempertanyakan umur janin di perut Cut Zahara yang saat itu sudah lebih dari 1 tahun. Untungnya kemudian ada Kepala Kantor Wilayah Kesehatan DKI Jakarta, Dr. Herman Susilo, bersuara berbeda. Dia menyatakan bahwa janin bisa mengaji merupakan hal yang tidak mungkin, sebab bayi dalam kandungan tidak dapat membuka mulut atau bernafas normal yang kemudian tidak bisa mengeluarkan suara. Karena melawan arus, Dr. Herman diancam akan dibunuh oleh orang-orang fanatik yang percaya bayi dalam perut bisa mengaji. Dr. Herman bersembunyi di kawasan Ciganjur dan meninggal pada tahun 1998. Cut Zahara bersama suaminya terus keliling Indonesia untuk berjumpa dengan para pejabat kabinet pembangunan dan pejabat negara lainnya. Harian Kompas pada 16 Oktober 1970 memberitakan tim medis Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, Gatot Subroto, Kejaksaan Agung, dan Polri turun tangan untuk menyelidiki kasus tersebut. Tapi ketika tim dokter dari RSPAD hendak melakukan pemeriksaan pada 13 Oktober 1970, Cut Zahara tak mau diperiksa. Dia baru berhasil diperiksa sepekan kemudian. Hasilnya, tim dokter tidak menemukan tanda-tanda adanya janin di dalam rahim perempuan itu. Tim dokter juga menekankan bayi dalam kandungan belum bisa bernafas normal, tak mungkin bisa mengeluarkan suara.
Selain Dr. Herman dan tim medis RSPAD Gatot Subroto, salah satu orang yang juga tidak percaya kepada Cut Zahara adalah Kepala Polisi Daerah Kalimantan Selatan Brigjen Suasono Abdul Hamid. Dia skeptis karena menurutnya mana mungkin ada bayi dalam kandungan yang bisa berbicara dalam air ketuban. Lagi pula, untuk berbicara butuh udara sebagai media penggetar pita suara. Brigjen Suasono kemudian mempersiapkan jebakan bagi Cut Zahara yang akan berkunjung ke Kampung Gambut, Banjarmasin pada akhir 1970-an. Ketika Cut Zahara beraksi, dia langsung ditangkap dan digeledah. Ketika diperiksa, polisi menemukan tape recorder mini L3302-00G beserta kaset rekaman suara tangisan bayi dan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Kala itu, tape recorder mini itu merupakan barang baru dan langka untuk mendapatkannya. Setelah kedoknya terbuka, Cut Zahara langsung dijebloskan ke penjara. Ia sempat kabur tapi berhasil ditangkap kembali. Karena kasus ini, Cut Zahara pun dijuluki penipu kelas kakap yang berhasil masuk istana hingga Wapres Adam Malik juga menjadi korbannya. Peneliti sejarah LIPI bernama Asfi Warman Adam menjelaskan tahun 1970-an teknologi tape recorder masih menjadi barang baru di Indonesia. Kala itu tape recorder kecil yang biasa dipakai wartawan memang belum dikenal oleh masyarakat, sehingga masyarakat tidak menaruh curiga pada aksi yang dilakukan Cut Zahara. Selain itu, masyarakat pada waktu itu masih sangat percaya pada hal-hal yang tak masuk akal, sehingga gampang percaya pada hal-hal yang aneh dan ajaib. Dalang dari peristiwa janin bisa bicara ini ada dua orang, yakni Cut Zahara dan suaminya. Dua-duanya masuk penjara, hanya saja yang mendapat perhatian lebih adalah sosok Cut Zahara. Tidak dijelaskan dari mana Cut Zahara dan suaminya mendapat tape recorder ini. Tapi saat itu tersiar kabar bahwa Cut Zahara mendapatkan tape recorder dari Malaysia dari seorang berkebangsaan Inggris yang diberikan kepada Cut Zahara sebagai hadiah sebelum si warga Inggris itu kembali ke London. Oke, begitulah kisah Cut Zahara yang melegenda. Dia tidak pintar, tapi dia sangat cerdik hingga mampu mengibuli para petinggi negara dan masyarakat dunia. Sekian pembahasan di episode kali ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye!